Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Menjelang akhir zaman nanti, ada sebuah fitnah yang sangat besar, yakni fitnah Dajjal. Para nabi-nabi terdahulu selalu memperingatkan umatnya tentang fitnah yang satu ini. Dajjal merupakan penipu ulung dan pendusta besar. Tak heran kemunculannya akan membawa malapetaka di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguji keimanan serta amal para hambanya dengan berbagai musibah. Di antaranya ada satu cobaan paling besar dan terberat bagi orang yang bertakwa, yakni Dajjal. Lantaran makhluk ini memiliki sejumlah kemampuan yang luar biasa untuk mengajak manusia kepada kekafiran. Saking bahayanya Dajjal, dahulu Rasulullah selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap solatnya. Apa yang dilakukan Nabi SAW menandakan bahwa fitnah atau cobaan Dajjal begitu berat. Dalam sejumlah hadis, Nabi SAW telah memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal ini. Sembari beliau juga mengkhawatirkan umatnya akan fitnah Dajjal. Sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti peringatan daripada Rasulullah SAW. Untuk mengagungkan kesesatannya, Dajjal punya berbagai keahlian luar biasa yang tak masuk akal sehingga banyak manusia yang keliru, bahkan mengakuinya sebagai Tuhan. Namun kekuatan yang ia miliki ini nyatanya adalah tipuan belaka. Lalu apa sajakah kemampuan Dajjal dalam menipu umat di akhir zaman? Dalam video ini kita akan membahasnya. Berikut ini 11 keahlian Dajjal untuk menyesatkan manusia. 1. Membawa surga dan neraka. Kesesatan pertama Dajjal yakni membawa surga dan neraka. Dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah bersabda, dia Dajjal membawa surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan datang dengan kedua tangannya membawa surga dan neraka. Surganya adalah neraka bagi orang mukmin dan nerakanya adalah surga bagi orang mukmin. Kita harus mewaspadainya kelak jika kita ditakdirkan berjumpa dengan makhluk terkutuk ini. Keahlian Dajjal yang kedua, memiliki dua sungai yang mengalir. Nabi SAW bersabda, aku tahu betul apa yang dibawa oleh Dajjal. Dia punya dua sungai yang mengalir, yang satu dalam pandangan mata manusia tampak berupa air jernih, sedangkan yang satu dalam pandangan manusia tampak berupa api yang menyala-nyala. Kalau kalian berjumpa dengannya, hendaknya kamu mendatangi sungai yang terlihat seperti api, lalu pejamkan mata dan celupkan kepala, kemudian diminumlah airnya. Sebab itu sebenarnya adalah air yang segar. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas kita dapat memahami jika sungai yang tampak jernih bagi orang mukmin adalah yang dimaksudkan Rasulullah itu adalah bara api yang menyala. Sedangkan sungai yang kelihatan seperti api yang menyala-nyala itu adalah air yang segar. 3. Dajjal membawa air dan api. Dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah berkata, dia Dajjal membawa air dan api. Apinya adalah air dan airnya adalah api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Kecepatan gerak Dajjal yang seperti angin. Seperti awan yang diikuti angin, dia mendatangi satu kaum, lalu mengajak mereka, dan mereka pun mengimaninya. Hadis riwayat Muslim. Begitulah sihir Dajjal. Ia memiliki kecepatan untuk berpindah dari wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya untuk menyebarkan fitnahnya. 5. Keahlian Dajjal adalah bersamanya bukit roti dan daging. Hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah berkata, sesungguhnya Dajjal membawa sebuah bukit roti, daging, dan sungai air. Hadis riwayat Muslim. Dajjal selalu membawa fitnah terhadap manusia berupa kenikmatan dan kesengsaraan. Sesungguhnya kesengsaraan yang ditawarkannya adalah kenikmatan bagi seseorang mukmin, dan kenikmatan yang ditawarkan adalah kesengsaraan bagi seorang mukmin. Sahabat Raw Studio. Yang keenam, keahlian Dajjal adalah perintahnya kepada tanah yang kosong untuk mengeluarkan harta karun. Nabi SAW bersabda, ketika ia Dajjal melewati tanah gersang, lalu ia berkata kepada tanah itu, keluarkan harta karunmu. Maka harta karun dari tanah itu pun keluar, mengikutinya seperti ratu-ratu lebah. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa fitnah laknatullah ini untuk menipu manusia dan menawarkan kekayaannya. 7. Memerintahkan langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, lalu ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, sehingga hujan pun turun, dan ia memerintahkan bumi, sehingga bumi pun menumbuhkan tanam-tanamannya, sehingga hewan-hewan ternak mereka menjadi sangat gemuk dan banyak susunya.
Hadis riwayat Muslim. Benar-benar ujian berat bagi umat akhir zaman yang akan berjumpa dengan fitnah ini, di mana saat kekeringan suatu daerah, ia mampu menurunkan hujan jika tempat tersebut beriman kepadanya. Sedangkan jika tempat yang ia lewati tidak beriman, maka ia akan buat wilayah itu kering dan kehausan ternak-ternak banyak yang mati karena kekeringan. 8. Menahan dan melepas matahari. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Dajjal mengatakan, "Aku adalah Tuhan semesta alam. Matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kalian ingin agar aku menahannya?" Lalu orang-orang menjawab, "Ya." Maka ia pun menahannya, sampai satu hari terasa seolah selama 1 bulan, dan sepekan seolah selama 1 tahun. Dan ia juga berkata, "Apakah kalian ingin agar aku melepaskannya?" Maka manusia pada saat itu menjawab, "Ya." Maka dia menjadikan suatu hari seolah selama 1 jam saja. Hadis riwayat Hakim. Lengkap sudah tipu daya dari Dajjal agar manusia menjadikannya sebagai Tuhan di kala itu. Dan bagi orang yang beriman, tidak sedikit pun percaya dengan sihir tersebut. 9. Teriakannya terdengar dari barat ke timur. Sebuah hadis dari Ibnu Amr, Rasulullah SAW bersabda, lalu ia Dajjal berteriak sebanyak 3 kali. Teriakan itu pun terdengar oleh orang-orang dari timur hingga barat. Dia juga memakan burung langsung dari langit yang sudah matang terpanggang oleh matahari. 10. Tangannya yang menyentuh dasar laut. Nabi SAW bersabda, lalu ia Dajjal menceburkan diri ke tengah laut sebanyak 3 kali. Dalam sehari air laut tidak sampai ke pinggulnya. Salah satu tangannya lebih panjang daripada yang lain. Kemudian ia mengulurkan tangannya yang panjang ke dalam air sampai menyentuh dasar laut untuk mengambil ikan-ikan apa saja yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ke-11. Membangkitkan orang yang sudah mati. Dari riwayat Abu Umamah, Rasulullah bersabda, salah satu fitnah Dajjal adalah dia berkata kepada orang Badui, "Bagaimana menurutmu jika aku bangkitkan kembali ayah dan ibumu yang telah mati? Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu?" Lalu si Badui menjawab, "Ya." Lantas setan pun menyerupai ayah dan ibunya dan berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, karena dia adalah Tuhanmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Raw Studio, sangat mengerikan sekali tipu daya dan fitnah manusia laknat ini. Wajar sekali para nabi-nabi terdahulu hingga Rasulullah SAW selalu memperingatkan umatnya akan fitnah terbesar ini. Semoga kita dan anak keturunan kita terhindar daripada fitnah Dajjal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dan anak keturunan kita dari fitnah terbesar ini. Wallahu a'lam bishawab.